Marilah kita memulai ibadat kita dengan bernyanyi lagu pembuka. Infonya bisa dibuka lirik lagunya. Teman-teman sekalian, marilah kita menandai diri kita tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian bingung ataupun bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba kami yang datang ke sini? Nah, pada hari ini kami dari STP Santo Bonaventura hendak ingin berbagi ilmu ataupun saling bersharing kepada teman-teman sekalian, yaitu tentang sebuah katekese. Mungkin kita mengetahui kenapa sih kami menuju kepada OMK ataupun orang muda Katolik. Teman-teman sekalian, kita kan penerus bangsa, kita penerus gereja. Nah, kita pasti memiliki panggilan di hidup kita masing-masing. Ada yang terpanggil menjadi biarawati, ataupun terpanggil menjadi seorang suster, pastor, imam, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman sekalian, ada juga yang terpanggil untuk hidup berkeluarga dengan pasangannya masing-masing, dengan orang yang dicintai dan dikasihinya. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini kami ingin berbagi ataupun bersharing kepada teman-teman sekalian bagaimana sih cinta, kasih, dan sayang kepada seseorang itu yang akan kita jadikan untuk laki-laki itu untuk kita jadikan tulang rusuk untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki mungkin kita jadikan tulang punggung yang menafkahi kita. Nah, pada hari ini itulah tujuan kami datang ke sini. Bagaimana sih sebenarnya? Apa sih peraturan-peraturan? Kan gak mungkin nikah langsung nikah aja, ada juga tata ibadatnya seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, dalam katekesi kali ini kami hendak mengajak teman-teman sekalian untuk memahami bahwa dalam pernikahan itu bukan hanya sekadar pesta meriah, tetapi pernikahan merupakan sakramen yang di tengah-tengahnya menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, semoga melalui katekese ini menjadi kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mendapatkan inspirasi serta kekuatan baru dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Baiklah teman-teman sekalian, selamat mengikuti ibadat dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita. Semoga Roh Kudus membimbing kita dalam setiap langkah dan memberikan damai serta berkat-Nya yang melimpah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu karena kemuliaan yang begitu besar kepada kami, sehingga kami orang muda Katolik dapat berkumpul di sini dengan curahan Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga Engkau selalu hadir di setiap momen kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus yang baik, semoga melalui sabda-Mu, kami orang muda yang ada di sini mampu menyadari akan begitu besarnya cinta-Mu kepada kami dalam setiap panggilan hidup kami. Semoga Tuhan, apapun nantinya yang akan menjadi panggilan hidup kami masing-masing, kami dapat berbuat seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Semoga kami mampu bersyukur dan berterima kasih atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Lagu antar bacaan. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Yesus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah demikian." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya dan memanggil mempelai laki-laki. Ia berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita menyatakan segala keinginan kita yang terbersit dalam kontemplasi yang mendalam ini. Mungkin saja ada rasa penyesalan, mari kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mungkin saja kita dalam meditasi ini merasakan kebahagiaan, mari kita menyampaikan doa-doa kita, sebuah ucapan syukur. Tetapi jika pengalaman buruk, mari kita menyampaikan doa-doa kita sebagai ungkapan bantuan kepada Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita, dan marilah kita menyatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang dengan rendah hati dan murah hati mendengarkan doa-doa kita. Bagi orang Berkati dan bantulah mereka senantiasa ya Tuhan, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dan tolong kami agar dalam keluarga kami dapat saling menguatkan dalam penderitaan, saling membantu dalam pekerjaan. Kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pesan kasih-Mu Engkau selalu hadir. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Semoga Tuhan melalui sabda-Mu, kami orang muda Katolik yang ada di sini, yang akan menjadi penerus nusa bangsa dan negara kami, termasuk gereja-Mu yang kudus Tuhan. Semoga Tuhan, apapun yang menjadi sabda-Mu tadi, kami dapat menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah tanpa Dikau. Semoga Engkau yang selalu senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga apapun pekerjaan kita, apapun cita-cita kita dan harapan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat dan katekesi singkat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup.